Oke semuanya, hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya konsep diri. Konsep diri ini merupakan bagian dari pertemuan 6. Jadi pertemuan 6 itu ada dua materi. Yang pertama jendela johari, yang kedua mengenai konsep diri. Mari kita bahas satu-satu. Apa sih konsep diri? Konsep diri ini merupakan thoughts physical, social, and psychological perception of ourselves that we have different from experience and our interaction with other. Jadi konsep diri ini lebih kepada pandangan di mana kita punya perasaan bersifat psikologi, sosial, dan fisis. Uh, jadi kalau misalnya konsep diri itu lebih kepada bagaimana cara kita uh, apa ya, bagaimana, cara kita ingin membranding diri kita sesuai dengan lingkungan sosial, sesuai dengan bentuk fisik kita, begitupun, sesuai dengan, kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, konsep diri ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, itu disebut sebagai konsep diri positif. Konsep diri positif ini lebih kepada menunjukkan hal-hal yang bersifat positif dalam diri kita, termasuk penghargaan-penghargaan yang realistis. Jadi dalam artian ketika kita selalu menghargai diri kita, kemudian kita selalu menganggap diri kita baik, dan kita beranggapan bahwa kita bukan yang terburuk, atau misalnya kita melakukan bahwa kita harus menjadi orang yang lebih baik, itu merupakan konsep diri yang positif. Nah, biasanya cirinya juga dia lebih memiliki penghargaan yang realistis dan harga diri yang tinggi. Harga diri yang tinggi itu bukan sombong ya, tapi dia sangat menghargai atas segala usaha yang sudah dilakukan oleh dirinya tanpa mengabaikan sekecil apapun usahanya. Dalam artian gini, kalau mengabaikan usaha sekecil apapun, ketika kita gagal, pasti kita akan beranggap bahwa diri kita tidak berguna. Kalau orang yang berpikir positif, pasti dia akan berpikir seperti ini, ya nggak apa-apa kalau misalnya saya tidak berhasil hari ini, mungkin saya memang kurang belajar dan saya harus belajar lebih lagi supaya saya bisa mendapatkan cita-cita atau keinginan saya. Nah, itu merupakan konsep diri positif, karena konsep diri positif itu dia selalu berpikiran positive thinking, bukan negative thinking. Next, bagaimana sih ciri-ciri konsep diri positif? Ciri konsep diri yang positif itu yang pertama, dia tuh akan selalu yakin pada dirinya untuk mengatasi suatu masalah. Kemudian dia tidak pernah merasa rendah dari orang lain, dia tidak pernah merasa tinggi dari orang lain, tapi dia selalu merasa setara dengan orang lain. Sehingga ketika kita selalu merasa setara dengan orang lain, kita memiliki yang namanya nilai toleransi yang tinggi, nilai keselarasan, nilai bahwa punya rasa kasih yang begitu sama dengan yang lainnya. Kemudian juga menerima pujian tanpa rasa malu. Jadi kalau misalnya dipuji dengan orang, dia tidak tinggi hati, dia juga tidak malu, tapi dia menerima pujian-pujian yang ada itu sebagai bentuk apresiasi orang lain terhadap dirinya. Kemudian menyadari bahwa setiap orang ini memiliki berbagai perasaan dan keinginan. Jadi dia sadar betul bahwa tidak bisa segala keinginan dirinya itu bisa terpenuhi oleh orang lain. Jadi dia betul-betul sangat bisa mengapresiasi, betul-betul bisa memperlakukan orang lain dan memiliki perasaan-perasaan yang oke, kalau misalnya dia nggak bisa, mungkin dia sedang ini. Jadi posisinya selalu dalam kondisi positif. Dan yang paling penting adalah orang yang punya konsep diri positif ini mampu memperbaiki diri karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha untuk mengubahnya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dia akan mengutarakannya. Duh, saya nggak suka, saya seperti ini, berarti saya harus berubah. Jadi ketika ada hal buruk dalam dirinya atau hal negatif dalam dirinya, dia tidak memperbesar hal negatif tersebut, tapi dia berusaha untuk merubah dirinya menjadi sosok yang lebih positif. Nah, ini merupakan ciri-ciri konsep diri yang positif. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan konsep diri negatif? Konsep diri negatif itu yang pertama adalah tipe pertama, pandangan seseorang tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur. Jadi dia ini selalu nggak fokus menganggap dirinya seperti apa. Jadi dia bisa menganggap dirinya A, bisa menganggap dirinya B. Harusnya orang-orang yang memiliki, orang-orang yang memang memiliki konsep diri yang negatif ini cukup berbahaya karena, dia selalu beranggapan bahwa dia bisa melakukan seenaknya, dia melakukan semaunya, orangnya cukup random, saking randomnya, dia tidak punya timeline kerja dan tidak punya target hidup.
Sedangkan tipe yang kedua, itu adalah konsep diri yang terlalu stabil dan terlalu teratur dengan sehingga kaku. Jadi orangnya ini tidak fleksibel. Orang yang negatif thinking adalah, "Duh saya nggak bisa nih, saya harus ngerjain ini satu aja sampai selesai." Nggak bisa. Jadi kalau misalnya apa-apa itu harus dikerjakan berbarengan. Karena itu sebetulnya melatih diri kita untuk bisa melakukan pekerjaan dengan begitu cepat. Karena kenapa baiknya bekerja begitu cepat? Karena kan untuk kedepannya kita nggak akan bisa terus-terusan bekerja dengan orang yang mengikuti ritme kita, tapi kita harus bekerja dengan ritme orang lain kalau misalnya kita jadi pegawai orang. Makanya kenapa ketika kita terlalu kaku terhadap aturan, kemudian kita juga tidak bisa mengikuti ritme pekerjaan orang atau lingkungan, maka bisa jadi itu menjadi sesuatu hal yang negatif bagi diri kita. Adapun ciri-ciri konsep diri yang negatif, di sini dikatakan bahwa menurut Rahmat, orang yang punya ciri-ciri negatif itu dia tuh selalu peka terhadap kritik. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkritik, dia pasti selalu bilang bahwa orang itu tidak suka pada dirinya. Kemudian juga dia selalu responsif terhadap pujian. Dia selalu responsif ini lebih kepada kalau misalnya ada seseorang yang memuji dirinya, pasti dia selalu beranggapan bahwa orang itu tidak suka pada dirinya. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi memang dia ingin memuji karena memiliki memang apresiat terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan hiperkritis terhadap orang lain. Nah, kalau misalnya hiperkritis terhadap orang lain itu dia senang banget yang namanya mengkritik orang lain. Kemudian selain suka mengkritik orang lain, dia juga tidak mau yang namanya mengkritik orang lain itu begitu sangat pedas. Saking pedasnya mengkritik orang lain, dia sendiri tidak mau dikritik. Jadi kalau misalnya apa-apa tuh dia ngomongnya pedas, tapi dia pas dikritik dia nggak mau. Biasanya seperti itu, dia akan kesal sendiri. Kemudian, kalaupun misalnya ada orang-orang yang tiba-tiba berubah sikapnya pada dirinya, bahwa dia akan selalu berpikir bahwa "Oh, dia tuh kayak gitu sama aku karena dia tuh nggak suka loh sama aku." Nah, orang-orang seperti ini akan selalu sulit untuk menciptakan kehangatan, sehingga biasanya ruang lingkup pertemanannya itu lebih sempit, lebih kecil, terbatas, dan kurang disenangi sama orang. Kenapa? Karena ya tadi, dia ini agak sulit untuk menciptakan kehangatan dan keakraban dengan orang lain. Karena begitu merasa bahwa sulit orang untuk senang sama dirinya karena sikap dia sendiri. Dan juga yang paling menarik adalah orang yang punya konsep diri negatif, ini biasanya pesimis terhadap kompetisi. Jadi, "Ah iyalah dia mah pinter, aku mah nggak akan bisa apa iya, aku mah bodoh." Nah, yang kayak gitu, itu berarti merupakan konsep diri yang negatif. Itu jadi pastikan hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Next, bagaimana sih peranan si konsep diri ini? Harlock mengatakan bahwa inti dari pola perkembangan kepribadian seseorang yang mempengaruhi berbagai bentuk sifat itu terdiri dari bagaimana cara kita ingin membentuk diri kita menjadi lebih baik. Nah, bagaimana sih konsep diri ini? Konsep diri ini adalah membentuk kepribadian seseorang ke depannya. Jika orang yang begitu sangat sopan, santun, kemudian tidak pernah berkata kasar, kemudian selalu bijaksana, tidak temperamen, maka secara tidak langsung konsep dirinya itu sudah baik atau sudah positif. Nah, Rahmat mengatakan bahwa konsep diri ini merupakan penentu bagaimana seseorang mampu berkomunikasi interpersonal dengan orang lain. Karena ketika dia bisa mampu bersikap baik terhadap orang lain, maka secara tidak langsung sebetulnya dia memiliki komunikasi interpersonal yang bagus. Cara berbicara, dia enak diajak berbicara, kemudian juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata negatif, selalu memberikan kata-kata motivasi terhadap orang lain. Motivasi bukan berarti harus jadi motivator ya. Next. Mengapa sih konsep diri ini perlu dipahami? Nah, konsep diri ini perlu dipahami karena satu, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi coba dicek masing-masing dari diri kalian. Kalau diri kalian sering mengutarakan kata-kata negatif, sikap negatif, maka otomatis sebetulnya kalian berada dalam konsep diri yang negatif. Ketika kalian selalu bersyukur, ketika kalian selalu mengungkapkan kata-kata positif, maka otomatis perilaku kalian sudah positif dan kalian memiliki dimensi yang namanya
konsep diri positif. Dan ini juga bagaimana sebetulnya cara kita menyampaikan pesan. Ada orang yang begitu cepat marah, berarti konsep dirinya negatif. Biasanya kalau yang cepat marah ini dia akan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tapi kalau misalnya dia punya konsep diri yang positif, maka cara dia mempersepsikan pesannya pun itu akan menjadikan kata-kata yang begitu positif. Dan juga ini akan mempengaruhi memori untuk mengingat. Ada beberapa mahasiswa yang nanya, Bu, kok bisa banget sih hafal semua mahasiswa padahal bisa sampai seribuan gitu. Ya karena Ibu merasa bahwa ketika kita bisa menghargai orang lain, ketika kita bisa mengingat orang lain, kita juga akan diingat sama orang. Jadi makanya kenapa Ibu selalu berusaha untuk selalu mengingat satu-satu nama mahasiswa, karena itu bentuk apresiasi kita menghargai orang lain. Begitu. Nah, kemudian juga dengan konsep diri yang positif, secara tidak langsung kita akan mampu bagaimana menyusun pesan atau kata-kata yang positif yang bisa disampaikan terhadap orang lain, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit hati untuk orang lain, seperti itu. Nah, ini juga dipengaruhi, kenapa sih konsep diri ini perlu dipelajari dalam komunikasi? Konsep diri ini itu akan dipengaruhi pada saat nanti kita berkomunikasi. Karena kurang lebih 70% hidup kita ini pasti berkomunikasi dari bangun tidur sampai tidur. Karena ini merupakan satu kesatuan sosial, baik secara individu ataupun sosial. Baik tidak mau tidak mau, kita memang akan terus berkomunikasi, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Nah, kalau misalnya Everett M. Rogers mengatakan bahwa sebetulnya sih komunikasi ini tuh apa? Komunikasi ini adalah proses di mana suatu ide atau gagasan dapat dikirim dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah sikap. Jadi si komunikasi ini adalah bagaimana cara kita bisa mengubah sikap, tingkah laku, dan menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi itu seperti apa? Banyak orang yang merasa bahwa kenapa sih saya tuh kalau ngomong sama dia tuh selalu miskom terus? Ya bisa jadi karena komunikasi yang kalian lakukan atau komunikasi yang kamu lakukan terhadap orang tersebut itu tidak sesuai. Karena balik lagi, dalam komunikasi dikatakan kita bisa mempersuasif orang lain, mengubah sikap, mengubah tingkah laku. Nah, ini gimana caranya supaya persepsi kita terhadap orang lain itu sama tanpa harus menghasilkan konflik, gitu. Next, kemudian apa yang disebut dengan si tujuan komunikasi itu sendiri? Nah, tujuan komunikasi ini adalah sebetulnya sebagai alat menciptakan persamaan pemikiran. Kita berharap ketika kita berbicara terhadap orang lain itu paham maksud kita. Itu yang disebut dengan menyamakan pemikiran kita. Makanya selalu dikatakan bahwa kalau misalnya ada apa-apa, komunikasikan. Kalau ada masalah, komunikasikan. Kalau ada hal yang tidak enak, komunikasikan. Supaya apa? Supaya kita bisa menciptakan persamaan pemikiran baik dari kita ataupun dari orang yang mungkin sedang memiliki masalah dengan kita. Makanya kalau saya pribadi ketika saya sedang tidak enak hati, kemudian saya harus mengkomunikasikan itu gimana pun caranya, pasti saya akan menemui orang tersebut untuk mengkomunikasikannya. Karena kenapa? Supaya balik lagi untuk menyamakan pemikiran kita sehingga tidak terjadi yang namanya persepsi negatif atau pada akhirnya itu akan menjadi pemicu konsep diri yang negatif pada diri kita. Nah, selanjutnya ini juga sebagai penggerak perbuatan reaksi pesan. Jadi kalau misalnya komunikasi ini kan kalau di komunikasi itu dikatakan orang yang berbicara disebut komunikator, kemudian orang yang mendengarkan komunikan. Di antara kedua itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah bentuk reaksi dari pesan yang disampaikan oleh si komunikator itu sendiri. Kemudian, lalu apa hubungannya si konsep diri ini dengan komunikasi interpersonal? Nah, dalam konsep diri dengan komunikasi interpersonal itu pertama, kita punya yang namanya self-confidence. Self-confidence ini adalah tingkat kepercayaan diri kita, bagaimana kalau misalnya kita memiliki pengetahuan, kita memiliki wawasan yang cukup, kemudian kita juga
punya tingkat kepercayaan diri yang baik, maka otomatis itu akan mempengaruhi jenis komunikasi kita dan juga akan mempengaruhi eksistensi diri kita. Tapi saya tuh nggak mau eksis, nggak harus eksis, tapi semua orang butuh yang namanya ruang aktualisasi diri. Nah, ruang aktualisasi diri ini berbeda-beda caranya. Kemudian juga selanjutnya ruang aktualisasi ini berbeda-beda. Ada yang secara verbal, ada yang secara non-verbal. Baik verbal ini termasuk tulisan ya. Tulisan itu dikategorikan sebagai komunikasi verbal. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal ini adalah kondisi di mana sebetulnya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang. Kalau misalnya kamu menemukan seseorang yang begitu sangat nyaman diajak berkomunikasi, artinya dia sudah mampu apa ya? Mengkawinkan atau mengkombinasikan antara konsep dirinya yang bagus dengan cara berkomunikasinya dia, sehingga dia punya atraksi interpersonal yang bagus. Atraksi interpersonal merupakan gaya komunikasi yang akan dibawakan oleh orang tersebut. Dan kemudian juga di sini akan berpengaruh terhadap hubungannya adalah kesamaan karakteristik personal. Biasanya kita akan nyaman ketika kita berbicara dengan orang yang misalnya sepahaman dengan kita, misalnya juga dia selain sepemahaman dia menarik dengan kita. Kemudian ada juga yang disebut dengan daya tarik fisik. Nah, ketika seseorang yang punya komunikasi yang bagus, ketika dia punya konsep diri yang bagus, itu akan menjadi daya tarik dia sendiri. Percuma kalau misalnya kita cantik, kita tampan, tapi ketika kita diajak berbicara, kita tulalit, ya. Tapi menarik ketika kita bisa menyampaikan komunikasinya itu dengan begitu menyenangkan, dan itu akan menjadi daya tarik fisik dan akan ada kedekatan emosional. Tidak heran kalau misalnya ada orang-orang yang begitu nyaman berbicara, tidak heran ketika ada orang yang begitu nyaman berbicara karena memang dia memiliki kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu seperti apa sih? Kedekatan emosional udah dia nyaman, dia mengayomi, dia memberikan solusi, dia mendengarkan, seperti itu. Nah, semakin konsep dirinya bagus, maka otomatis dia akan punya kompetensi yang bagus atau kemampuan. Nah, kompetensi ini nggak semua orang bisa. Itulah yang membedakan mana yang orang terjun di bidang public speaking tapi bukan orang komunikasi, dengan orang yang terjun di public speaking tapi dia orang komunikasi. Itu akan sangat jauh berbeda terlihatnya. Seperti itu. Next, kemudian yang terakhir itu adalah tentang introspeksi diri. Nah, apa sih yang disebut dengan introspeksi diri? Introspeksi diri ini adalah proses pengamatan terhadap diri sendiri dan pengungkapan pemikiran yang dalam dan disadari untuk keinginan dan sensasinya. Jadi kalau apa ya, yang disebut dengan proses pengamatan ini lebih terhadap bagaimana sih sebetulnya kita mampu melakukan pengungkapan dan pemikiran ini yang disadari. Jadi introspeksi diri ini harus ada momen tersendiri, harus ada ruang tersendiri, kita merenung, kita berpikir, ini beda-beda ya cara introspeksi dirinya. Bisa jadi diingatkan oleh orang, bisa jadi dia memang memilih sendiri untuk introspeksi dirinya. Biasanya seseorang baru akan introspeksi diri ketika memang ada satu pemantik atau ada satu trigger sehingga dia secara tidak langsung ingin ingin melakukan introspeksi diri itu. Bisa jadi dia karena bosan, jenuh, kemudian dia sudah kayaknya banyak banget yang nggak suka sama saya. Apa yang salah dari saya? Nah, kata-kata seperti itu adalah bentuk introspeksi diri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di sesi, kalau misalnya ada kurang jelas nanti bisa ditanyakan di ruang kelas Mas Ibu. Terima kasih.